Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Ramadan, siswa S1 Teknik Informatika SMK Jakarta 257-604 akan mempresentasikan tugas pengolahan data besar, yaitu mencari lebih jauh terkait Python library. Dalam hal ini saya akan coba mempresentasikan mengenai scikit-learn. Scikit-learn merupakan sebuah tools library machine learning yang bersifat open source, yang menyediakan sebuah tools yang simple dan efisien untuk data analisis dan pemodelan data. Scikit-learn ini dibangun dari beberapa mathematical library-nya Python seperti NumPy, SciPy, Matplotlib untuk visualisasi, IPython, SymPy, dan Pandas. Kemudian scikit-learn ini menyediakan beberapa variasi dari supervised dan unsupervised learning algoritma. Nah, features apa saja yang ada pada scikit-learn ini yang terkait dengan supervised dan unsupervised learning tadi? Yang pertama, di supervised learning itu ada classification, yaitu merupakan algoritma untuk memprediksi categorical label, masuk di dalamnya logistik regresi, pohon keputusan atau decision tree, random forest, support vector machine atau SVM, dan gradient boosting. Kemudian regresi yaitu algoritma untuk memprediksi continuous output yang berlanjutan, termasuk di dalamnya linear regresi, support vector regresi, dan decision tree regresi. Sedangkan untuk unsupervised learning, di dalamnya ada clustering, yaitu teknik untuk menggrouping data ke dalam cluster yang mirip, termasuk di dalamnya yang sering digunakan yaitu K-means clustering, bisa juga di-scan, dan hierarchical clustering. Ada juga dimensionality reduction, yaitu metode untuk mereduksi jumlah feature di dalam data yang kita miliki tanpa menghilangkan esensi feature yang penting, sehingga data tersebut dapat lebih tepat dalam pengolahannya di machine learning. Biasanya menggunakan Principal Component Analysis atau PCA. Kemudian ada juga data preprocessing. Data preprocessing di sini ada 4, yaitu data splitting, yaitu pembagian data kita menjadi data latih dan data uji yang digunakan untuk evaluasi pemodelan. Kemudian ada feature scaling, yaitu teknik untuk menormalisasi scale dari features yang kita miliki. Ada juga feature selection, yaitu metode untuk mengidentifikasi dan memilih feature yang paling relevan yang ada dalam data kita yang dapat digunakan untuk pemodelan. Kemudian feature extraction, yaitu tools untuk membuat feature baru dari beberapa features yang ada. Misalnya dalam hal ini text vektorisasi teks untuk natural language processing task. Kemudian juga ada evaluation model. Di sini ada matrix, berfungsi untuk mengkalkulasi performa matriks seperti akurasi, presisi, recall, F1 score untuk klasifikasi, untuk model klasifikasi, dan mean square error atau MSE untuk regresi model. Lalu juga ada dimensionality reduction sama seperti sebelumnya, yaitu metode untuk mereduksi features yang ada di data kita tanpa menghilangkan esensi features yang ada dengan menggunakan PCA. Nah, jurnal yang dicoba direview yaitu judulnya Implementasi Machine Learning menggunakan Python Library. Dalam hal ini scikit-learn dengan contoh supervised dan unsupervised learning. Di jurnal ini membahas tentang implementasi machine learning menggunakan library Python, scikit-learn. Fokusnya adalah pada teknik pembelajaran terarah atau supervised learning dan pembelajaran tidak terarah atau unsupervised learning. Jurnal tersebut dapat diakses pada tautan berikut. Nah, tahap penelitian pada jurnal yang ada yaitu mengacu pada tahapan-tahapan membuat machine learning. Sumbernya dari Wahyono, Retnoningsih 2020. Yaitu ada tahap pemahaman masalah, kemudian tahap pemilihan teknik, ada juga tahap persiapan data, dan tahap implementasi. Pada tahap
pemahaman masalah yang pertama itu pada kasus ini dimulai dengan proses memahami masalah yang ada dalam contoh jurnal ini adalah mengambil bunga iris memiliki berbagai variasi panjang dan sepal dari sepal dan petal maupun warna bunganya, maka diperlukan tahapan kedua yaitu pemilihan teknik. Pemilihan teknik yang digunakan membuat machine learning menggunakan scikit-learn. Pada kasus ini akan dipilih dua teknik supervised learning dan unsupervised learning, di mana supervised learning akan menggunakan proses klasifikasi dan regresi, sedangkan unsupervised learning menggunakan reduksi dimensi dan pengelompokan. Kemudian tahap persiapan data, yaitu tahapan ketiga, yaitu data diperoleh dari repository public, yaitu dari archive ICS-UI Edu untuk mendownload mesin dataset iris. Kemudian data tersebut diunduh guna dijadikan bahan informasi dalam menyelesaikan tujuan penelitian, dan tahap terakhir yaitu implementasi. Setelah proses memahami permasalahan, proses menentukan teknik, dan juga proses dalam pembuatan machine learning dan persiapan dataset. Untuk tahap implementasi sendiri pada jurnal dapat juga dijelaskan menggunakan flowchart berikut, yaitu menyiapkan dataset tadi, dataset iris, kemudian metode, menyiapkan metodenya, mengimport modulnya, modul-modul yang terkait dengan supervised learning dan unsupervised learning, kemudian melakukan konstruksi modul, lalu mentrain model, yaitu melatih model-model yang sudah disiapkan tadi, kemudian melakukan pengujian model, bisa mempredik atau transform dan mengevaluasi, sampai akhirnya menghasilkan visualisasi hasil. Tahapan-tahapan ini merupakan tahapan hasil penelitian dari jurnal tersebut. Nah, ini contoh penggunaan library scikit-learn pada supervised learning dengan KNN. Pada source code ini, kasus scikit-learn diimport dengan menggunakan library sklearn. Kasus memanggil dataset iris dan library KNN. Nah, di sini ada keterangannya mengimport library from sklearn.dataset import load iris, kemudian sklearn neighbor import neighbor classifier, kemudian menyiapkan dataset, di load data irisnya, diplot ke dalam XY, iris data dan iris target, kemudian menyiapkan metode klasifikasi modelnya yaitu dengan K-neighbor classifier atau KNN. Kemudian pada tahapan ini yaitu melatih model data tersebut. Kemudian ini adalah mengkonsum model atau melakukan semacam pengujian pada model yang sudah dibuat, diinputkan data baru, kemudian dites terhadap model yang sudah ada, dan hasil outputnya adalah array berupa setosa. Nah, dalam kasus ini, sklearn memanggil dataset iris dan library K-neighbor classifier. Dari langkah-langkah tersebut yang sudah disampaikan tadi, jika kode menggunakan algoritma K-neighbor classifier ketika di running, maka akan memprediksi dengan hasil output setosa yang berupa array. Kemudian unsupervised learning dengan dimensionality reduction. Nah, pada tahapan ini, source code tahap implementasi machine learning menggunakan dimensionality reduction. Pada kasus ini, sklearn berguna untuk memanggil dataset iris dan algoritma yang akan dipakai yaitu PCA. Nah, seperti ini, mengimport library, meload data iris dan import PCA-nya. Kemudian menyiapkan dataset seperti sebelumnya, menyiapkan model reduksinya yaitu model PCA dan N components, dan mentrain model, dan pada saat konsum model bertujuan untuk memanipulasi data yang aslinya ada 4 dimensi menjadi 2 dimensi dengan menggunakan model transform. Nah, source code tahap visualisasi hasil menggunakan dimensionality reduction. Nah, ini adalah source code untuk visualisasi hasilnya berdasarkan implementasi source code pada tabel sebelumnya dan juga tabel saat ini.
maka akan menghasilkan output visualisasi ketika dilakukan run cells, yaitu akan menghasilkan tampilan yang berbeda dengan tampilan sebelumnya, yaitu menampilkan hasil yang merupakan hasil reduksi dari keempat fitur tersebut, yang mana angka-angka tersebut diperoleh dari proses train model. Lanjut untuk unsupervised learning, yaitu dengan K-means clustering. Skema di K-means clustering ini mempunyai fungsi untuk memanggil data iris dan algoritma clustering, yaitu K-means. Yaitu seperti ini, import library, import data iris, dan import K-means-nya. Nah, kemudian menyiapkan dataset, meload data iris, memetakan data iris dengan iris targetnya, dan pemodelan K-means menggunakan pendekatan 3 cluster. Lalu melakukan pelatihan pada model yang sudah dibuat dan melakukan pengujian. Nah, untuk fungsi visualisasinya, memanggil dataset iris dengan algoritma clustering yaitu K-means dan pemodelan K-means, dan dapat diperoleh hasil seperti berikut, yaitu hasil visualisasi clustering bunga iris berdasarkan visualisasi. Nah, kesimpulannya, proses implementasi machine learning menggunakan library scikit-learn dapat mengenal dan memahami lebih dalam mengenai pembuatan pemrograman machine learning pada teknik supervised learning dan unsupervised learning.